Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Agustus ya teman-teman. Jadi saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa relax, bisa bersantai bersama keluarga gitu ya, atau bersama sahabat-sahabat gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin ngebahas yang lagi ramai di media sosial ya, tentang ada yang mengatakan bahwa seorang investor gitu ya mengatakan bahwa trading itu judi, trading itu untung-untungan, memperkaya bandar, bikin cepat miskin dan lain-lain. Di satu sisi ada juga yang ngebilang bahwa trading itu adalah suatu bisnis ya, suatu kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan ya, profit ya. Nah, sebenarnya saya ingin berpendapat dari kedua tokoh ini. Sebenarnya dua-duanya kalau saya nilai sebagai seorang pemula yang sedang belajar di market gitu ya, seorang penuntut ilmu lah. Ibaratnya saya ini sebagai seorang murid yang mencari ilmu dari beberapa guru gitu kan. Kalau yang dari investor misalnya belajar fundamental, kalau yang dari trader misalnya belajar tentang technical analysis gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau saya melihat dari kedua tokoh ini sebenarnya dua-duanya benar ya teman-teman. Ada benarnya juga. Kalau misalnya si yang satu ini mengatakan bahwa trader itu judi, trader itu memperkaya bandar, trader itu bikin miskin gitu ya, ya itu bisa jadi, bisa juga sebenarnya ya. Tapi di satu sisi kalau yang si trader bilang ya sebenarnya kalau nggak semua investasi itu juga bisa bikin cepat kaya gitu ya, dalam arti gini, kalau dia bilang di Indonesia ini market tidak efisien gitu. Contohnya misalnya ada yang fundamentalnya busuk gitu ya, tapi harganya bisa meroket gitu ya, naik dalam berapa minggu bisa sampai ratusan persen. Atau bahkan yang fundamentalnya bagus, ada juga yang nggak kemana-mana harganya gitu. Nah, itu juga benar juga tuh sebenarnya. Nah, gimana sih kita cara menyikapinya gitu kan? Tinggal kita sendiri, kita mau belajar yang mana nih? Mau belajar yang fundamental analisis kah, atau misalnya dari yang technical analisis ini jadi seorang trader gitu ya. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya pribadi itu tergantung kita masing-masing teman-teman. Karena saya setuju apa yang dikatakan Pak Fir, guru terbaik itu adalah diri kita sendiri ya, kita sendiri di market. Jadi market itu sebenarnya kalau saya pribadi belajar sama orang ya cuman mencari referensi. Misalnya saya nggak tahu istilah-istilah tertentu gitu ya, ya saya belajar sama yang tahu istilah-istilah tersebut gitu. Maka dari itu guru terbaik adalah kita sendiri, karena nggak semua yang dibilang si investor ini benar juga, yang dibilang si trader ini juga sebenarnya kalau menurut saya juga benar juga, tapi ada gimana ya, ada soal gini. Kalau yang trader ini kan mengutamakan technical analysis misalnya. Kalau saya sendiri pun saya trading nggak pernah pakai technical analysis, jadi saya cuma mengandalkan yang diajarkan Pak Fir, open sama dengan low, dan juga cuma supply and demand, nah itu bid offer gitu kan. Nah itulah, jadi ya tergantung dari kita sendiri, dan dua-duanya juga dikatakan 100% benar juga enggak, dikatakan 100% salah juga enggak gitu kan. Jadi kita sendiri yang bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melihat market setiap hari misalnya. Jadi nanti saya kasih contoh video tentang perbandingan antara saham gorengan sama saham blue chip ya. Kan katanya kalau misalnya saham gorengan itu ya tempat orang main judi gitu ya, misalnya untung-untungan segala macam. Sebenarnya enggak juga teman-teman. Selama saya belajar di market, ya memang saya masih baru sih di market ya. Nah, saya ngelihat trading di market, selama saya memperhatikan market, ngelihat pergerakan pola bid offer, pergerakan harga, price action segala macam, itu sebenarnya sama semua. Saya lebih setuju pendapat Pak Fir. Semua saham itu digoreng, mau yang blue chip, RQ45, saham second liner, third liner, saham-saham sampah, penny stock gitu ya. Itu sebenarnya semuanya sama aja digoreng teman-teman. Dan semuanya bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan profit. Nah, ini nanti saya kasih videonya ya teman-teman ya. Kita langsung ke videonya aja ya. Oke ya, ini videonya ya. Ini jadi perbandingan nih, yang sebelah kiri itu saham blue chip ya. Cuma nanti saya sensor.
Yang sebelah kanan tuh yang katanya saham gorengan. Perhatiin ya, yang sebelah kanan tuh VTN-nya itu lihat bid offernya ya. Tadi 15.000 banding 9.000 ya. Nah, ini saham blue chip yang sebelah kiri nih. Lihat bid offernya ya. Bid offernya yang sebelah kiri 13.000 banding 4.000. Sama kan sebenarnya kayak VTN ya kan. Cuman bedanya yang satu saham blue chip, yang satu saham gorengan. Nah, bisa dilihat ya VTN-nya 17.000 banding 5.000 ya. Sama kan sebenarnya. Polanya kenaikan harganya lihat ya nanti ya. Ini yang VTN-nya dulu ya. Lihat pergerakan harganya ya, price actionnya lihat ya, naik turunnya, bid overnya, cara makannya. Nah, ini sebenarnya digoreng kan, kalau kata teman-teman di market kan ini gorengan tanda kutip kan, goreng kenaikannya bisa sampai 18%. Cuman kalau rata-rata kan saham gorengan harganya di bawah 1.000 ya. Nah, ini yang sebelah kiri lihat nih, ini saham blue chip harganya 28 ribuan ya, 28 ribuan. Saya waktu itu trading di sini coba dengan satu lot, tapi lihat bid offernya sama kan. Ya memang dia kenaikannya karena 28 ribu cuma 0,68 segala macam. Cuman perhatiin ya. Ini saya masuk tadi di 28.500 dan ini sekarang harganya udah bergerak ke 28.600, bergerak lagi ke 28.675 tiba-tiba. Jadi dari 28.500 naik ke 28.900. Artinya kan naik 11 tik. Oke, jadi udah ngeliat ya videonya ya antara saham blue chip dan saham gorengan gitu ya. Ya sebenarnya sama aja kan, pergerakan harganya kan bisa dilihat gitu, volatilitasnya saham-saham blue chip ya memang bisa juga bikin volatile. Bid offernya juga dari sisi bid offernya juga sama kan. Cuman yang membedakan adalah modalnya, market makernya yang beda ya. Mungkin kalau di saham gorengan modalnya buat ngegorengnya itu lebih kecil ketimbang ngegoreng saham blue chip gitu ya. Bahkan Pak Fir aja pernah bilang bahwa kalau mau naikin satu blue chip itu harus butuh 5 market maker ya, artinya 5 party ya. Tetapi beliau pernah bilang kalau beliau nggak perlu 5 party, beliau sendiri pun bisa naikin blue chip gitu ya. Dan dia menguasai 40% ya kalau nggak salah deh. Pak Fir pernah bilang tuh di seminarnya 40% pergerakan harga di ISG di beliau yang menguasai. Ya bisa jadi benar ya, karena ya beliau orangnya kalau saya lihat apa yang dikatakan beliau tuh memang terjadi real di market gitu ya, nggak ada bohong-bohongan, nggak ada ya. Jadi balik lagi ya ke saham blue chip dan saham gorengan gitu ya, menurut saya sama aja tapi tergantung modal si market makernya, siapa yang ngegorengnya ya. Ya beda, sama aja kayak di mall juga gitu kan, kalau kita mau dagang tas misalnya ya tergantung merek kan. Kalau yang di mall biasanya merek-mereknya lebih terkenal dan harganya lebih mahal. Kalau dagang di misal Majestic gitu ya, harga misalnya tas-tas merek sendiri gitu ya berarti harganya lebih murah kan, gitu aja sebenarnya. Tinggal kitanya sesuai dengan budget kita nih, kita mau dagang di mana gitu ya. Ya saya sendiri pun kalau di blue chip, karena pengalaman saya pernah juga dagang di blue chip, untungannya sama juga karena kan target saya 1% 2%. Cuman sayang aja gitu kan kalau di blue chip karena modalnya kalau enaknya lebih besar gitu ya. Kalau di blue chip tuh modal besar tuh enak ya. Kalau di gorengan modal besar ya dimakan ya. Ya jadi itu tinggal tergantung siapa yang ngegoreng. Saya lebih condong ke pendapatnya Pak Fir, semua saham digoreng. Ya inilah yang gak diketahui oleh investor kan. Sebenarnya yang seperti ini dua sih, antara dia memang udah tahu tapi nggak mau ngasih tahu gitu ya, atau memang dia benar-benar nggak tahu gitu. Ya mungkin yang trader jadi investor belum tahu aja kali ya. Oke, jadi itu aja. Dan ini ya, dan saran saya bagi teman-teman sebenarnya kita tuh nggak perlu berdebat ya, maksudnya nggak perlu di media sosial tuh nyinyir sana sini gitu, yang si investor kita nyinyir, si trader kita nyinyir, itu sebenarnya nggak ada kerjaan juga ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin belajar sebagai pemula di market, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Jadi selalu ambil positif, buang negatifnya dari siapapun itu yang mengajarkan ilmu. Jadi kalau ilmu itu udah cocok buat teman-teman, ya konsistenin gitu. Si teman-teman lebih cocok jadi investor, ya udah tekunin ilmu menjadi seorang investor. Tapi teman-teman nggak perlu nyinyir trader gitu ya. Begitupun juga sama trader pun juga, kalau teman-teman lebih cocok trading, ya trading aja gitu, nggak usah nyinyir investor segala macam. Tujuannya apa sih? Profit kan, sama-sama profit kok, nggak ada untungnya kan kita nyinyir juga, nggak ada kerjaan ya, ngapain kita nyinyir. Oh nih si investor ngatain penjudi, ya saya sih diem aja ya.
Ya bukan dia maksudnya ya paling jadiin hiburan di market aja gitu. Nah si trader juga sama ngata-ngatain misalnya investor tuh gini-gini, ya ngapain juga ya, nggak ada kerjaan juga si investornya juga nggak ngasih duit juga kan kalau misalnya lagi loss gitu kan, ya sama aja. Jadi ngapain, mendingan kita fokus ke diri sendiri, ngembangin diri sendiri, belajar dari siapapun. Kalau udah ketemu klubnya gitu ilmunya tekunin, nggak usah belajar apapun ya, maksudnya nggak usah belajar apalagi gitu, yang penting kan kita goalnya konsisten. Oke, jadi ya itu aja, semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Selalu ambil positif, buang negatifnya ya teman-teman. Kalau saya salah mohon dikoreksi, nanti saya belajar lagi. Kalau ingin diskusi silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang bisa jawab saya jawab, kalau yang nggak bisa saya belajar lagi ya. Jadi itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.